selamat siang pemirsa. Senang sekali saya, Dwi Febriana, dan rekan saya. Dan saya Niko Satya Kurniawan. Dapat menemani Anda selama 20 menit ke depan dengan informasi yang akurat, objektif, dan terpercaya. Inilah berita 4News selengkapnya. Kegagalan Indonesia menjadi tuan rumah pada Piala Dunia U20 memicu berbagai reaksi, sehingga menghasilkan berbagai pandangan dari beberapa pihak. Salah satunya dosen hubungan internasional Amikom Yogyakarta dan anggota klub sepak bola Amikom Yogyakarta. Di bulan Ramadan ini, jogging track di Tambak Boyo menjadi salah satu spot favorit bagi masyarakat sekitar sembari menunggu berbuka puasa. Stadion Maguwarjo setiap sore ramai dipadati oleh pengunjung dan menjadi spot street food pada saat menjelang buka puasa. Kita langsung saja ke berita pertama. Pemirsa, kegagalan Indonesia menjadi tuan rumah U20 menjadi kabar duka untuk sepak bola di tanah air Indonesia. Sebagaimana yang diketahui, pada Rabu 29 Maret 2023, FIFA telah mengumumkan secara resmi kegagalan penyelenggaraan U20 di Indonesia. FIFA hanya menyebut RI gagal karena situasi di Indonesia yang dianggap belum kondusif. Sebelum keputusan ini diambil, terjadi kegaduhan yakni tragedi Kanjuruhan dan diikuti penolakan terhadap timnas Israel. Kegagalan ini jelas memicu berbagai reaksi dalam masyarakat. Untuk mengetahuinya lebih dalam, Kabisa Spesial telah bertemu dengan pengamat dunia internasional dan anggota klub sepak bola Amikom Yogyakarta untuk mengetahui bagaimana citra Indonesia secara nasional maupun internasional. Baik, di sini saya bersama dengan salah satu anggota klub bola sepak bola di Solo, Sonorejo, yaitu dengan Mas Dika. Jadi sebelumnya ini Mas, mengenai kegagalan Indonesia dalam U20 ini, kira-kira Mas sendiri memilih pro atau kontra dalam menanggapi hal ini? Saya akan menjawab dari dua sudut pandang ya Mas ya. Kalau dari sudut pandang saya sendiri, saya kontra. Justru dalam ajang Piala Dunia U20 ini itu lebih mengedepankan Indonesia untuk berlomba di kancah internasional. Nah, jadi untuk penolakan terhadap Israel datang ke Indonesia itu menurut saya salah. Oh gitu. Mereka kesini cuma ingin olahraga tanpa ada kekerasan, tanpa ada kepentingan lain. Nah, dari sudut pandang yang kedua yaitu sudut pandang orang-orang yang menganut Soekarnoisme. Dari Bung Karno sendiri pada tahun 90-an atau berapa gitu, kalau tidak salah Bung Karno juga menolak kedatangan Israel untuk berlomba melawan tim Indonesia. Oh, baik. Setelah kegagalan ini, apa harapan Anda tentang dunia sepak bola Indonesia ke depannya? Semoga aja di dunia sepak bola Indonesia setelah dipegang Pak Erick Thohir ini lebih maju, lebih bisa berlomba di kancah internasional gitu aja. Oh, baik, itulah tanggapan dari Mas Dika tentang apa yang terjadi di dunia sepak bola Indonesia ini. Saat ini selanjutnya akan saya alihkan ke Mas Ilham. Terima kasih. Halo, selamat siang pemirsa. Bersama saya Ilham. Saya di sini bersama Pak Adit ya, selaku dosen. Beliau adalah dosen HI Universitas Amikom Yogyakarta. Saya akan menanyakan soal Piala Dunia U20 yang batal diadakan di Indonesia. Jadi, Bapak sendiri setuju nggak dengan kebijakan ini? Dalam artian apa setujunya ini? Setuju soal Piala Dunia batal di Indonesia. Bapak setuju nggak soal keputusan FIFA yang membatalkan Piala Dunia U20 di Indonesia? Oke, kalau secara pribadi saya melihatnya tentu kecewa yang pertama ya, dalam artian ini harusnya satu momentum buat Indonesia ya kan di mata dunia, tapi akhirnya gagal. Tapi di samping itu saya juga setuju dengan keputusan nggak jadinya FIFA untuk gelar Piala Dunia U20 di sini ya, karena melihat infrastruktur yang belum siap sama ya kasus tragedi Kanjuruhan, saya kira itu menjadi parameter juga kenapa sebaiknya ya dibenahi dulu sebelum bikin yang lebih besar seperti itu. Oke. Ya. Terus dari sudut pandang Bapak sendiri sebagai dosen hubungan internasional, gagalnya Piala Dunia ini seperti apa, Pak? Gagalnya ini ya tentu ada konsekuensinya sih, baik secara politis maupun non politis gitu kan. Kalau secara
politis ini jelas rugi besar ya, dalam artian bahwa ada satu kesempatan sebenarnya buat Indonesia bisa jadi tuan rumah, karena kan jadi tuan rumah terekspos ya bahwa kita punya soft power yang lumayan gitu kan, besar, bisa mengundang negara-negara dari berbagai belahan dunia, sehingga akhirnya bisa mengangkat nama Indonesia di mata dunia, atau tadi soft power ya sifatnya dalam politik. Tapi karena non politik ya kerugiannya jelas ya, finansial, material. Dilihat dari banyak UMKM ya yang sudah siap-siap ingin merengkuh keuntungan, atau bahkan ada yang sudah mendapatkan orderan ya kemarin, official merchandise-nya ya sudah jadi, tinggal dijual, tapi kok nggak kelaksana, akhirnya ya rugi jelas kan di sana. Sama ya tentu saja anggaran negara kan sudah banyak yang tersedot ke sana kan, untuk pemulihan infrastruktur, stadion khususnya. Jadi ya tentu ada kerugian masif ya, baik secara politis maupun non politis. Pertanyaan terakhir Pak, menurut Bapak langkah yang tepat dari Indonesia sendiri dengan kejadian ini seperti apa untuk kedepannya Pak? Ya refleksi itu jelas bahwa ini menunjukkan bahwa tidak ada yang instan ya. Sekali lagi, kalau secara peribahasa itu namanya blessing in disguise. Memang belum saatnya Indonesia dipercaya untuk sebuah event yang besar ya, apalagi soal sepak bola, karena sepak bolanya sendiri secara manajemen juga belum bagus. Terlihat dari apa ya? Terlihat dari tragedi yang memakan korban Kanjuruhan sampai sekarang belum selesai, justru penjahatnya dalam tanda kutip ya, atau pelakunya malah justru dibebaskan, tidak ada hukum yang setimpal di sana. Lalu kaitannya dengan sistem pembinaan, saya kira itu juga harusnya jadi perbaikan, sehingga harusnya ini menjadi momentum transformasi di sepak bola nasional, bahwa mengurusi sepak bola itu nggak gampang gitu ya, apalagi tiba-tiba langsung mau mencalonkan diri di tuan rumah. Jelas langkah yang harusnya, kalau seperti analogikan naik tangga itu, kita baru di tangga pertama udah lompat ke tangga kelima gitu. Harusnya kan ada tangga kedua, ketiga, keempat, sampai kemudian kelima. Jadi itu saya kira momentumnya ini momentum transformasi sih. Sama kemudian ya pemangku kebijakan ini kan harusnya mereka sadar bahwa ada peraturan yang harus ditaati. Secara politis ada namanya peraturan kedaulatan ya. Kita sudah juga bahas kan sebagai anak KI kan, kedaulatan negara itu berbeda dengan kedaulatan yang ada di olahraga. Karena di olahraga ada namanya hukum tersendiri ya, leg sportiva, di mana tidak membeda-bedakan ya, mau dia negara yang kecil, negara besar, semuanya diberikan kesempatan yang sama. Jadi itu saya kira pembelajarannya adalah transformasi untuk pengelolaan sepak bola. Yang kedua adalah untuk politis, adalah pemangku kebijakan harapannya tahu dan menyadari bahwa ada peraturan yang harus ditaati, sehingga kedepannya kalau mau mencalonkan diri nggak kaget ketika ada peraturan yang berbeda-beda. Terima kasih Bapak. Itu pertanyaan dari saya. Kembali ke studio. Kabar yang cukup menyedihkan, bukan Niko? Betul sekali, Dwi, namun kita tidak boleh terlalu larut dalam kesedihan, karena pada berita selanjutnya kami akan mengajak pemirsa untuk ke salah satu jogging track di Yogyakarta, yaitu Tambak Boyo. Sekaligus tempat ini akan menjadi rekomendasi pemirsa sebagai sarana untuk ngabuburit. Bagaimana menarik, bukan? Tunggu kelanjutannya setelah pesan berikut ini. Saya V B T S belanja Tokopedia 사자 Tokopedia Saya R B D S belanja Tokopedia saja Tokopedia Saya Zemin B T S belanja Tokopedia saja. Tokopedia Saya Jungkook B T S belanja Tokopedia saja
Tokopedia. Saya Jin. B T S belanja, 토코피디아 사자. Tokopedia. Tokopedia. Saya J-Hope. B T S belanja, 토코피디아 사자. Tokopedia. Tokopedia. Saya Suga. B T S belanja, 토코피디아 사자. Tokopedia. Tokopedia. Kembali lagi bersama kami di 4News. Di bulan Ramadan ini, mungkin banyak dari Anda yang kebingungan untuk menghabiskan waktu menjelang berbuka. Kami punya rekomendasi tempat untuk ngabuburit bagi pemirsa, yakni penghabisan waktu di jogging track Tambak Boyo. bersama rekan kami, Ilham di tempat. Selamat pagi, Ilham. Baik, sekarang saya sedang berada di Waduk Tambak Boyo atau biasa dikenal dengan Embung Tambak Boyo ya. Seperti yang kita lihat sekarang, di sini banyak aktivitas masyarakat, mulai dari jogging, ada juga yang jalan-jalan, ada juga orang-orang memancing, dan ada juga anak-anak muda yang nongkrong di sekitar Embung Tambak Boyo sambil menikmati udara yang cukup sejuk di kawasan Embung Tambak Boyo karena masih rimbun di sekitar Embung Tambak Boyo sendiri. Dan pemandangan dari Embung Tambak Boyo itu sendiri juga cukup indah ya. Oke, halo pemirsa. Bersama saya Ilham. Saya di sini bersama Mbak Fatimah ya di Embung Tambak Boyo. Nah, jadi oh iya Mbak, mohon maaf. Apa Mbaknya puasa sekarang hari ini? Iya. Oh, oke. Jadi sekarang di Embung Tambak Boyo buat olahraga ya, sambil olahraga. Iya. Kalau boleh tahu, Mbaknya punya tip and trik nggak buat orang-orang berpuasa dan sembari olahraga? Oke, sebenarnya kalau misalnya bulan puasa tuh juga nggak ngehalangin kita buat olahraga ya. Soalnya masih banyak waktu yang bisa kita gunakan itu buat beraktivitas. Kan nggak mungkin juga ketika kita berpuasa itu kita jadi tidak produktif gitu. Nah, dan di sini posisinya olahraga atau misalnya kayak jalan santai itu udah masuk kayak kegiatan produktif yang bisa meningkatkan stamina tubuh juga. Jadi nggak yang dia tuh malah menurunkan tubuh kita gitu, imun dari tubuh kita. Lokasi yang strategis, nyaman, dan juga pemandangan yang sejuk tentu menjadi tempat olahraga atau jogging track yang diminati banyak orang yang gemar berolahraga sembari menunggu azan berbuka. Salah satu pilihan lokasi yang bisa dikunjungi untuk jogging terletak di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Tempat ini dilengkapi dengan ruang terbuka hijau yang luas, spot olahraga, dan juga tempat memancing. Untuk tiket masuknya, Anda cukup merogoh kocek Rp2.000. Untuk akses ke sana pun juga tidak ribet, karena tempat ini dekat dengan pusat kota. Dari pusat kota Jogja sendiri, jarak yang ditempuh hanya sekitar 8 km atau kurang lebih 30 menit. Maka tak salah lagi juga tempat ini Embung Tambak Boyo dijadikan sebagai spot favorit untuk menikmati waktu sebelum berbuka puasa atau ngabuburit, dan juga tempat olahraga bagi masyarakat sekitar seperti jogging dan juga menikmati pemandangan yang indah di kawasan Embung Tambak Boyo ini. Seperti yang bisa dilihat, kawasan ini cukup menarik dan sebagai tempat wisata juga bagi masyarakat sekitar ya. Oke, sekian dari saya, Muhammad Ilham Al-Ibrisi melaporkan kembali ke studio. Baik, terima kasih atas liputannya Ilham. Selamat bertugas kembali. Annyeong. Kami NCT Dream. Apapun dream kamu, wujudkan dengan pilih yang baik. 레몬일로 enak. Pilihan NCT Dream. Bersama Lemonilo menuju generasi hebat. NCT Dream은 레몬일로를 사랑해. Got Lemonilo. Your coffee, we hit 1 million likes. Are you sure?
Gue berani sikatin gigi kuda Anil deh. Rasa baru Neo Coffee Caramel Macchiato. Pertama dalam kemasan sachet. Karamelnya rasa. Karamelnya hacep jedar di lidah. Neo Coffee takis. Parah nih enaknya. Bikin like. New Coffee karena gue bosen yang biasa. I love New Coffee. Dari Wings Food. Masih di sekitar Jogja, destinasi satu ini juga menjadi spot favorit masyarakat Jogja menjelang buka puasa. Banyak penjual makanan di tempat ini dan tentunya tempat yang luas dan nyaman, cocok sebagai tempat nongkrong berbagai kalangan. Stadion Maguwarjo adalah tempat yang sangat digemari oleh masyarakat Jogja. Bersama rekan kami, Muhammad Ilham, di tempat. Berikut berita selengkapnya. Kali ini, aku akan mengajak kalian untuk menikmati suasana menjelang buka puasa dan apa aja sih yang dilakuin masyarakat Jogja di sekitar Stadion Maguwarjo sore ini. Kalian pasti udah penasaran banget nih sama suasana menjelang buka puasa di sini. Pasti ramai banget kan? So, ikutin terus ya. Nah, ini dia spot-spot yang paling ramai oleh pejalan kaki maupun pedagang kaki lima. Namun tidak hanya itu saja, ramainya kendaraan yang berlalu lalang juga mendominasi tempat ini. Sekian berita dari saya, kita melaporkan dari Yogyakarta. Terima kasih. Tidak heran kalau tempat ini menjadi spot favorit buat anak muda milenial seperti kalian yang senang hunting kuliner hits dan viral, apalagi menjelang buka puasa kayak gini. Bisa kita lihat banyak sekali street food yang menjual berbagai variasi makanan hits di sini yang menjadi sasaran para anak muda nih. Mulai dari jajanan viral sugo sup, odeng, corn dog, dan masih banyak lagi. Tidak ketinggalan berbagai macam gorengan hingga soto Banjar juga ada di sini. Tidak hanya sebagai tempat hunting kuliner, di sini juga terdapat berbagai macam aktivitas terutama oleh anak muda, seperti bersepeda, nongkrong, jogging, bahkan sekedar untuk jalan-jalan sembari ngabuburit bersama teman. Tempat ini selalu ramai oleh pengunjung maupun pejalan kaki, apalagi pada saat menjelang buka puasa. Ini akan menjadi rekomendasi bagi para pemirsa semua ya. So, ikutin terus update info kita seputar kuliner Yogyakarta. See you! Itulah pemirsa informasi yang dapat kami kabarkan. Demikian For News kami akhiri. Saya Dwi Febriana dan rekan saya. Dan saya Niko Satya Kurniawan, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Video J. Bombastic side-eye, criminal.
Oke. For news, very good, very well. For news, very good, very well. Halo, dengan Mbak siapa? Kangen dulu, baru ke orang. Sekian dari saya. Jaya, 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 jaya.